觉好累，会耗费很多体力。主人，我试试，只是可以用于升级。口，传说中的战五渣吗？行，抱歉，你以为你是什么东西啊？啊！克服秩序的话，别过我。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Super Cube episode 2. Di bagian sebelumnya, Wang Xiaoxiu, seorang pria yang memiliki kemampuan luar biasa, berjuang untuk melindungi Shen Yao, seorang gadis yang ia cintai. Dalam cerita, Wang Xiaoxiu secara tiba-tiba terlibat dalam kejadian misterius, di mana dia itu mendapatkan kekuatan dari sebuah kubus yang ia temukan di dasar sungai. Kubus tersebut menghubungkannya dengan AI yang menyebutnya majikan dan memberikannya kemampuan teleportasi. Wang Xiaoxiu juga harus menghadapi ancaman dari 4 pria misterius yang mengejar dan berusaha menyerang Shen Yao. Pada satu titik, Wang Xiaoxiu melawan mereka menggunakan kemampuan bertarung dan kekuatan dari kubus untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam perjalanan itu terungkap bahwa Shen Yao memiliki perasaan terhadap Wang Xiaoxiu, dan mereka pun memiliki kenang masa kecil yang terkesan bersama. Meskipun menghadapi banyak rintangan termasuk ancaman dari para preman yang dipimpin oleh Sun Jun, Wang Xiaoxiu terus berjuang demi Shen Yao. Akhirnya AI kubus pun mengungkapkan bahwa tujuannya adalah membantu Wang Xiaoxiu mencapai impiannya, yang adalah untuk menjadi raja dunia, memberikannya kekuatan dan kemampuan luar biasa. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Selepas mencoba mengenali dan mencari tahu tentang AI kubus, Wang Xiaoxiu tiba-tiba saja berteleportasi ke atas rumahnya. Ketika itu, AI kubus memberitahu bahwasannya sisa energi yang dimiliki olehnya sudah semakin menipis, sehingga jika Wang Xiaoxiu ingin kembali melakukan teleportasi, maka akan memakan waktu selama 1 menit di setiap teleportasinya. Hal demikian membuat Wang Xiaoxiu tersadar kalau dirinya tidaklah boleh terus menggunakan teleportasi jika tidak ada hal yang mendesak. Wang Xiaoxiu kemudian mulai bertanya-tanya mengenai cara untuk memilih posisi spesifik saat melakukan teleportasi. Karena jika Wang Xiaoxiu melakukannya secara sembarangan, bisa saja hal itu malah membahayakan nyawanya sendiri. AI kubus pun menjawab bahwasannya Wang Xiaoxiu hanya perlu menggunakan sebuah radiasi gelombang mikro untuk merasakan area di sekitarnya. Dengan begitulah Wang Xiaoxiu akan dapat melihat semua benda di dalam area tersebut. Dan merasakan radiasi gelombang mikro, organ yang harus digunakan oleh Wang Xiaoxiu bukanlah mata melainkan sebuah inti sel. Secara teori, dengan menggunakan inti sel itu, maka Wang Xiaoxiu akan mampu melihat apapun di sekitar areanya dengan mudah dalam jarak 15 meter. Tanpa berlama-lama lagi, Wang Xiaoxiu pun segera memanfaatkan inti selnya untuk melihat area sekitar. Alhasil, Wang Xiaoxiu benar-benar mampu untuk merasakan dan melihat segala hal yang ada di sekitarnya. Selesai mencoba menggunakan inti sel, AI kubus menjelaskan jika Wang Xiaoxiu terus menggunakan indera perasa dan kemampuan teleportasinya, maka energi dan stamina Wang Xiaoxiu akan terkuras. Di momen serupa, secara tiba-tiba Wang Xiaoxiu merasa sangat lelah dan merasa sesak di bagian pernapasannya, hingga akhirnya dia pun jatuh pingsan. 让我试试。而是感觉好累，会耗费很多体力。主人， Singkat waktu, terlihat Wang Xiaoxiu yang baru saja tersadar dan terbangun di dalam kamarnya, beserta dengan AI kubus yang berada di samping bantalnya. Melihat hal demikian, Wang Xiaoxiu pun menjadi begitu terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana bisa AI kubus keluar dari dalam tubuhnya. AI kubus pun memberitahu bahwasannya jika dirinya terus berada di dalam tubuh Wang Xiaoxiu, maka secara perlahan akan terus menguras energinya. Selain itu, jika Wang Xiaoxiu tewas karena kehabisan energi, maka AI kubus juga akan lenyap dan musnah. Sehingga untuk saat ini, pilihan terbaik yang dapat dilakukan oleh AI kubus adalah keluar dari tubuh Wang Xiaoxiu. Setelah apa yang didapatkannya dari AI ini, Wang Xiaoxiu pun menjadi begitu bahagia, karena sekarang ia telah memiliki sebuah kekuatan super. Namun Wang Xiaoxiu masih merasa penasaran siapa yang menciptakan AI kubus dan dari manakah asalnya.
Oleh karena itu, Wang Xiaoxiu pun mencoba untuk mencari tahunya di internet. Meskipun pada akhirnya pertanyaannya sama sekali tidak terjawab oleh siapapun. Tak berselang lama, Wang Xiaoxiu pun mendapatkan sebuah pesan dari Sun Yao yang mengajaknya makan bersama pada esok hari. Ajakan ini jelas membuat Wang Xiaoxiu merasa senang. Akan tetapi, perasaan senang ini juga bercampur dengan perasaan marah dan kesal terhadap Sun Jun dan juga rekan-rekannya dari kota utara. Lantas Wang Xiaoxiu pun mencoba bertanya kepada AI Kubus, bagaimana cara untuk memperkuat kekuatan super yang dia miliki. AI Kubus pun menjawab kalau sistemnya memiliki sebuah peningkatan sendiri, dengan satu syarat, yakni Wang Xiaoxiu harus mencari permata-permata energi untuk diserap. Maka dengan begitulah kekuatannya akan terus meningkat. Wang Xiaoxiu hanya memerlukan sebuah batu yang dianggap sebagai benda paling kuno di dunia. Namun energi yang dapat diserap oleh batu itu sangatlah kecil. Jika Wang Xiaoxiu benar-benar ingin mengeluarkan kemampuan yang paling dasar dari kekuatan supernya, maka dia itu harus mencari permata-permata khusus, seperti batu alam kuning dan berlian sintetis milik ibunya. Mendengar hal demikian, sontak Wang Xiaoxiu menjadi begitu terkejut, karena batu alam kuning dan berlian sintetis milik ibunya adalah harta yang paling berharga bagi ibunya. Sehingga Wang Xiaoxiu tidak dapat mengambil harta tersebut. Walaupun begitu, AI Kubus mengaku secara tak sengaja merasakan sebuah permata energi yang dapat Wang Xiaoxiu temukan di taman komplek perumahannya. Setelah mendapatkan informasi itu, dia pun langsung turun ke taman komplek perumahannya, lalu mencari keberadaan permata energi itu dan menggunakan radiasi gelombang mikro. Alhasil, Wang Xiaoxiu pun berhasil menemukan sebuah permata energi yang merupakan permata tingkat dasar. 我试试，只是可以用于升级。口 AI Kubus kemudian menyuruhnya untuk membawa permata energi itu ke dalam dunia kubus, lalu memasukkannya ke dalam mulut penelan yang ada di sana. Setelah itu, Wang Xiaoxiu pun segera mengikuti perintah dari AI Kubus dan seketika dia pun merasakan sebuah kekuatan yang mengalir deras di dalam tubuhnya. Hingga pada akhirnya Wang Xiaoxiu berhasil meningkatkan poin kekuatannya menjadi 2 dan poin daya tahan tubuhnya menjadi 1. 感觉一下子涌了上来，此改造终将成为感觉根本没睡醒。 Singkat cerita, pada keesokan harinya, jam 8 pagi, Wang Xiaoxiu tampak sedang mengobrol bersama teman-temannya, termasuk Sun Yao di dalam ruang kelas di kampusnya. Saat sedang asik berbicara, tiba-tiba saja seluruh kelas termasuk Wang Xiaoxiu dan rekan-rekannya dikejutkan oleh kedatangan preman kota utara yang dipimpin oleh Sun Jun. Melihat kedatangan preman kota utara, Sun Yao menjadi begitu terkejut dan mulai merasa khawatir terhadap Wang Xiaoxiu. Berbeda dengannya, ia justru berusaha untuk tetap tenang, agar Sun Yao tidak perlu merasa khawatir. Para preman kota utara kemudian berdiri dengan gagah di depan kelas sambil menanyakan keberadaan Wang Xiaoxiu. Di momen serupa, Sun Jun melihat dan menyadari keberadaannya yang sedang menyembunyikan wajahnya di balik buku tulis. Tanpa banyak bicara, Sun Jun langsung berjalan sendiri mendekati dan menghampiri Wang Xiaoxiu. Sementara itu, Wang Xiaoxiu yang merasa cemas mencoba bertanya kepada AI Kubus, apakah dia itu mampu untuk melawan para preman kota utara. Lantas, AI Kubus pun menjawab kalau Wang Xiaoxiu benar-benar mampu untuk melawan mereka, karena rata-rata kekuatan mereka adalah 5 poin. Sedangkan Wang Xiaoxiu memiliki kekuatan jauh di atas mereka, yakni 22 poin. Sewaktu Sun Jun sedang berjalan menghampiri Wang Xiaoxiu, tiba-tiba saja Sun Yao memberanikan dirinya untuk meminta Sun Jun agar segera pergi dan tidak mengganggu Wang Xiaoxiu lagi. Mendengar hal demikian, Sun Jun pun berkata kalau Wang Xiaoxiu hanyalah seorang pria pengecut yang menjadikan Sun Yao sebagai tamengnya. Merasa kalau dirinya mampu untuk melawan Sun Jun, Wang Xiaoxiu pun dengan tenang menyuruh Sun Yao agar tidak membela dirinya, karena dia sendiri sudah cukup untuk mengurus Sun Jun. Tak terima dengan ucapan Wang Xiaoxiu, Sun Jun pun langsung menarik baju Wang Xiaoxiu sambil mengucapkan sebuah ancaman dengan lantang. Tak tinggal diam saja, Wang Xiaoxiu pun segera memegang tangan Sun Jun dengan keras dan juga berkata, jika dia berani mengganggu dirinya lagi, maka Wang Xiaoxiu tidak akan segan-segan untuk menghabisi Sun Jun.
Tindakan dari Wang Xiaoshu ini sontak membuat Sun Jun menjadi begitu terkejut, sebab genggaman tangan Wang Xiaoshu sangatlah kuat, hingga membuatnya bertanya-tanya dari manakah datangnya kekuatan dan keberanian Wang Xiaoshu. Di waktu yang sama, seorang dosen pun datang dan memasuki kelas, sehingga para preman kota utara pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, Sun Jun sempat berbisik memberikan ancaman kepada Wang Xiaoshu dan menyuruhnya pergi ke gedung basket Changbei jam 5 sore. Jika Wang Xiaoshu tidak datang, maka Shen Yao lah yang akan menerima akibatnya. 传说中的战五渣吗？小杨，抱歉，你以为你是什么东西啊？克服秩序的话，别过我。都不想要学分了是吧？连瑶瑶都忘了。 Setelah para preman kota utara pergi, Shen Yao pun sempat mencoba bertanya kepada Wang Xiaoshu apa yang telah dibisikkan oleh Sun Jun barusan. Namun, Wang Xiaoshu tidak mau memberitahu kebenarannya agar Shen Yao tidak merasa khawatir. Beberapa saat setelahnya, tampak Sun Jun yang sedikit merasa ketakutan, sekaligus merasa murka akibat genggaman tangan yang dilakukan oleh Wang Xiaoshu sebelumnya. Singkat waktu, jam 5 sore hari di gedung basket Changbei, terlihat Wang Xiaoshu yang datang sendirian dan dikelilingi oleh 13 anggota preman kota utara. Pada saat itu, para preman kota utara terdengar sedang mengolok-olok Wang Xiaoshu dengan berkata kalau dia itu hanyalah seorang pengecut yang sedang memberanikan dirinya. Di momen serupa, AI Kubus memberitahu kalau preman kota utara berjumlah 13 orang, dengan peluang kemenangan hanya sekitar 20% saja. Mendengar hal demikian, jelas Wang Xiaoshu menjadi begitu terkejut dan merasa sedikit ketakutan. Terlebih lagi kali ini dia tidak dapat kabur karena nasi sudah menjadi bubur. Merasa tak mampu menghadapi mereka semua secara sekaligus, Wang Xiaoshu pun mencoba untuk memprovokasi Sun Jun dengan mengatakan kalau dirinya tidak menyangka kalau Sun Jun sebagai ketua preman kota utara ternyata tidak berani untuk berduel dan harus membawa para bawahannya untuk menghadapi dirinya. Tak berselang lama, datanglah seorang pria botak berbadan besar yang menjadi tangan kanan sekaligus kekuatan utama dari preman kota utara. Beliau ini bernama Xiang. Dengan gagahnya, Xiang maju sambil berkata, bahwasanya untuk menghadapi Wang Xiaoshu cukup dirinya sendiri untuk turun tangan. 赢的概率是多少？20%。其实我这个人很讲道理，想不到堂堂城北老大。走开！不用大哥出手。 AI Kubus kemudian memberitahu kalau Wang Xiaoshu memiliki kesempatan besar untuk menghadapi Xiang sendirian, karena poin kekuatannya hanyalah 10 saja. Mendengar hal demikian, Wang Xiaoshu pun menjadi begitu tenang dan tidak perlu merasa takut kepada Xiang. Lalu Xiang pun mulai melepaskan sebuah serangan kepadanya dengan melemparkan sebuah bola basket, sehingga Wang Xiaoshu pun dan cepat menghindari serangan tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Xiang kemudian melanjutkan serangannya dengan mengarahkan beberapa pukulan dengan cepat, yang langsung dihindari dan ditangkis oleh Wang Xiaoshu. Sementara itu, di sisi yang berbeda, kita sekilas diperlihatkan Shen Yao yang sedang merasa cemas dengan Wang Xiaoshu, karena beberapa panggilan yang ia lakukan sama sekali tidak mendapatkan jawaban dari Wang Xiaoshu. Di waktu yang sama, di gedung basket Changbei, terlihat Xiang yang terus menyerang Wang Xiaoshu, hingga membuat dirinya kelelahan dan kehilangan setengah stamina energinya. Menyadari hal demikian, Wang Xiaoshu pun mencoba untuk memberikan serangan balasan dengan menangkap kaki Xiang, lalu memukul wajahnya dengan sangat keras, sambil melemparkannya ke arah ring basket. Hingga pada akhirnya Xiang pun jatuh pingsan dan tak mampu bangkit lagi. 老子会让你后悔的！伙伴，等待时机。要我，王小修这小子怎么？可恶啊！ Melihat kekalahan Xiang itu, sontak Sun Jun dan seluruh preman kota utara menjadi sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Wang Xiaoshu dapat mengalahkan Xiang dengan mudah. Setelah itu, Wang Xiaoshu berteriak dengan keras mengatakan kalau Sun Jun akan menjadi target selanjutnya yang akan dia kalahkan. Wang Xiaoshu kemudian mencoba bertanya kepada AI Kubus, seberapa besar presentasi kemenangan Wang Xiaoshu melawan seluruh preman kota utara tanpa kehadiran Xiang. Lantas, AI Kubus pun memberitahu kalau tanpa Xiang, presentasi kemenangan Wang Xiaoshu meningkat menjadi 30%.
Di waktu yang sama, para preman kota utara pun dengan semangat mulai maju mendekati Wang Xiaoxiu dan siap untuk berkelahi melawannya. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.